Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nisha Fadila sebagai moderator dan di sebelah saya ada saudari Alzena Safaira Salimah sebagai materi pada diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, tema diskusi pada pagi hari ini yaitu membangun jiwa kewirausahaan di kalangan milenial. Baik, materi akan dilanjut. Untuk saudari Alzena, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzena Safaira Salimah ingin menyampaikan materi diskusi pada hari ini yang bertemakan membangun jiwa kewirausahaan di kalangan milenial. Kewirausahaan ini menjadi salah satu kunci penting dalam perekonomian global, terutama di era digital yang berkembang pesat. Nah, di tengah perubahan teknologi dinamika pasar yang cepat, generasi milenial memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan solusi kreatif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Namun, untuk mewujudkan hal-hal tersebut, penting bagi generasi ini untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kuat, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial mereka, tetapi juga memiliki visi sosial yang dan berkeberlanjutan. Salah satu alasan pentingnya kewirausahaan bagi kaum milenial adalah kesempatan untuk meraih kemandirian finansial. Ketika lapangan kerja konvensional semakin terbatas, kewirausahaan akan memberikan jalan bagi milenial untuk menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. Lebih dari itu, dengan keterampilan teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, generasi ini memiliki keuntungan dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar, berinovasi, dan mempercepat perkembangan usaha. Banyak milenial yang telah memulai bisnis berbasis teknologi seperti e-commerce, aplikasi, dan layanan digital lainnya yang menjawab kebutuhan pasar modern. Namun, menumbuhkan jiwa kewirausahaan memerlukan upaya yang terarah. Pendidikan dan pelatihan tentang kewirausahaan di sekolah dan di universitas menjadi salah satu langkah penting. Milenial perlu dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai manajemen bisnis, pemasaran, dan juga keuangan. Di samping itu, penting juga untuk membangun sikap mental yang tangguh, inovatif, dan tidak takut gagal. Networking atau jejaring sosial juga menjadi faktor kunci. Dengan bergabung dalam komunitas kewirausahaan, milenial dapat bertukar ide, belajar dari pengalaman orang lain, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Selain itu, peran pemerintah dan berbagai lembaga wisata dan lembaga swasta juga sangat penting dalam menyediakan program-program yang mendukung pengembangan kewirausahaan bagi kaum milenial. Program seperti inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, hingga pemberian modal usaha dapat membantu milenial mewujudkan ide bisnis mereka. Dukungan ini tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan bimbingan strategis yang sangat dibutuhkan oleh para pemula di dunia bisnis. Pemerintah juga bisa menciptakan regulasi yang memudahkan generasi muda untuk memulai usaha, termasuk penyederhanaan proses perizinan usaha. Nah, pada akhirnya, jiwa kewirausahaan yang tumbuh di kalangan milenial akan berkontribusi besar pada perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing nasional dan di tingkat global. Semakin banyak milenial yang memiliki semangat untuk berinovasi dan berbisnis, semakin besar pula harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Baik. Saya ingin bertanya, langkah apa saja yang diperlukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan milenial? Baik, kita cukupkan dan ini bisa langsung dijawab untuk Alzena. Baik, izinkan saya
kedua, pengembangan sikap mental. Membangun sikap mental yang tangguh, inovatif, dan tidak takut akan kegagalan. Yang ketiga ada networking atau bergabung dalam komunitas kewirausahaan untuk bertukar ide, belajar dari pengalaman orang lain, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Terakhir, dukungan pemerintah dan lembaga swasta. Mendapatkan dukungan melalui program seperti inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, hingga pemberian modal usaha yang dapat membantu mewujudkan ide bisnis. Sekian dari saya. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya? Cukup. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berikutnya adalah dapat disimpulkan dari penyampaian materi yang disampaikan oleh saudari Alzina tadi, bahwasannya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan milenial itu sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi modern saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan, sikap mental yang kuat, networking, dan dukungan dari berbagai pihak, milenial dapat menciptakan peluang usaha yang inovatif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin ini saja diskusi kita pada pagi hari ini. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kamu silakan. Tadi kan disebutkan bahwasanya salah satu dari ini menyambung pertanyaan dari Pak Yani tadi. Disebutkan oleh saudari Zena bahwasanya salah satunya itu melihat daripada kesuksesan orang lain. Nah, itu gimana menurut ini? Karena menurut saya hanya melihat kesuksesan orang lain itu nggak terlalu relevan untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu juga ya. Baik, izinkan saya menjawabnya. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa waktu itu wirausaha itu harus melihat kesuksesan orang lain agar kita juga bahasanya itu termotivasi mengikuti. Nah, jadi jika menurut saudari dan menurut Rizka itu kurang relevan, kurang sejalan. Jadi kita kembali lagi di poin awal, wirausaha itu apa sih sebenarnya? Wira itu apa artinya? Wira artinya berani, usaha itu artinya usaha. Jadi berani berusaha. Berani berusaha di sini bukan hanya semata-mata usaha saja, tapi juga bisa berani mengikuti orang tersebut. Jika pun kita gagal, ya bisa dikembangkan kembali, diulang kembali. Kan kita nih pernah dengar apa ya yang mengatakan bahwa 93% sesuatu terjadi itu karena dorongan kita sendiri, sedangkan 7%-nya baru dari orang lain. Apakah apa ya bahasanya? Soalnya apakah seberpengaruh itu? Sedangkan kan kita tahu nih teorinya mengatakan 93% itu dari diri kita sendiri dan 7%-nya baru dari luar. Nah, sedangkan kalau kita berpatokan sama si A sukses misalnya, si Fulan sukses. Nah, kita berpatokan dengan dia. Apakah tadi bisa mengubah nilainya dari 93 tadi berkurang dan menambah 7% tadi misalnya jadi dari diri kitanya 90%, dari luarnya 10% atau kayak gitu. Berpengaruh atau tidak? Seberapa berpengaruhnya? Seberapa berpengaruhnya? Jadi menurut saya pribadi, motivasi dari orang lain atau saya bermotivasi itu dari orang lain itu sangat penting menurut saya untuk wirausaha. Jadi walaupun kita 93% dikatakan bahwa itu dari kita sendiri, tapi menurut saya juga 93% itu bukan termasuk sempurna kan, belum sempurna. Jadi kita harus menyempurnakan hal tersebut. Misal melihat si A itu sukses terus insecure ya, insecure kok orang ini lebih sukses daripada kita. Sudah, wirausaha itu seperti hidup, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik saja. Jadi jika menurut saudari kurang, maksudnya diri sendiri lebih mendominasi, itu tidak dapat disalahkan dan juga tidak dapat dibenarkan karena kita hidup ini berdampingan. Jadi kita motivasi orang itu juga
menambahkan sebenarnya dari pertanyaan dan jawaban dari Alzina tadi mungkin dapat disimpulkan bahwasanya semua itu tuh kembali kepada keyakinan diri masing-masing atas potensi diri sendiri dan niat untuk mau berusaha, berani berusaha. Jadi mungkin ada yang menjadikan motivasi itu sebagai peluangnya, sebagai ini ya apa namanya, motivasi yang lebih mendominasi daripada dirinya sendiri untuk mendorong dirinya sendiri. Ada juga yang lebih mendominasi perilakunya sendiri atau keinginan pada dirinya sendiri. Berarti kalau kita garis bawahi berdampingan tadi, cerita kesuksesan orang lain itu berarti jadi kayak 50-50 ya Zeno. Jadi 50 cerita kesuksesan orang lain, 50 actionnya dari kita gitu. Menurut saya begitu. Oke. Terima kasih jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, mungkin